Selamat pagi jemaat sekalian, terpujilah Tuhan untuk kasih setia-Nya bagi kita jemaat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Dan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pernah merasa kecewa jemaat sekalian? Saya yakin kita semua pernah merasa kecewa. Dari pengalaman ada banyak faktor yang bisa membuat kita kecewa. Dan satu faktor utama yang sering kali membuat kita kecewa adalah tidak sinkron atau sesuainya antara harapan dan kenyataan yang terjadi. Kita berharap A, tetapi kenyataan yang terjadi adalah Z. Kita menaruh harapan terjadi begini, tetapi kenyataan yang ada adalah begitu. Kita diperhadapkan pada kenyataan pahit bahwa apa yang kita harapkan dan inginkan tidak terwujud menjadi kenyataan. Sebagai contoh, kita berharap jadi orang yang sukses, tetapi kenyataannya kita tidak menjadi orang yang sukses. Kita berharap menang dan menjadi juara, tetapi faktanya kita kalah dan gagal. Atau mungkin dalam kehidupan keluarga, kita berharap semuanya berjalan rukun, tentram, dan damai, tetapi nyatanya ada banyak masalah dan pergumulan yang harus kita alami. Sebagai istri, kita berharap suami kita tidak merokok, tetapi kenyataannya suami seorang perokok. Atau sebagai suami kita berharap istri penuh pengertian dan tidak cerewet, tetapi faktanya tidak demikian. Sebagai orang tua kita berharap anak-anak kita berprestasi di sekolahnya, tetapi kenyataannya mungkin anak-anak kita tidak seperti itu. Nah, jemaat sekalian, bukan hanya terhadap kenyataan dan manusia saja kita bisa kecewa, tetapi kepada Tuhan juga kita bisa merasa kecewa. Kita kecewa kepada Tuhan karena kita merasa orang lain lebih diberkati daripada kita. Kita kecewa kepada Tuhan karena kita merasa Tuhan tidak menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Kita berdoa supaya sehat, tetapi kenyataannya kita jatuh sakit. Kita minta kepada Tuhan supaya segera sembuh, tetapi nyatanya kita mengalami sakit yang lama. Demikian, kita merasa ada banyak hal yang membuat kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Nah, jemaat sekalian, bicara soal kecewa, Alkitab firman Tuhan menyaksikan bukan hanya kita yang bisa merasa kecewa. Bukan hanya kita yang bisa kecewa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan juga bisa kecewa kepada kita. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 misalnya, Nabi Yesaya mengungkapkan bagaimana kekecewaan yang Tuhan alami terhadap umatnya. Di ayat 2b dan 4b, demikian kita membaca. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Tuhan kecewa karena umatnya tidak menghasilkan buah seperti yang diharapkannya. Kasih dan kemurahan Tuhan ternyata tidak membuat umatnya hidup sesuai harapannya dan kehendaknya. Jemaat sekalian, Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life, atau kehidupan yang digerakkan oleh tujuan, dia menulis, salah satu tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan, atau dalam istilah yang lain, bagaimana kita membuat Tuhan tersenyum kepada kita. Kita tidak tahu apakah hidup kita saat ini mengecewakan
atau menyenangkan hati Tuhan. Tetapi jemaat sekalian, berbahagialah kita yang telah membuat Tuhan tersenyum kepada kita. Amin. Tuhan memberkati.